Saudara, inti dasar dari sebuah masyarakat itu adalah keluarga. Inti dasar dari gereja itu adalah keluarga. Karena itu keluarga disebut sebagai nulla ecclesia, gereja kecil. Dan gereja Katolik, kalau kita baca itu hukum gereja, saudara, separuh dari hukum gereja itu isinya tentang perkawinan. Kadang-kadang orang berpikir gereja Katolik ini terlalu obses dengan perkawinan. Pastor-pastornya, suster-susternya tidak kawin, tapi mau ngurusi orang kawin. Karena separuh dari hukum gereja itu kalau kita belajar, isinya itu tentang pasal-pasal ayat-ayat tentang perkawinan. Mengapa gereja Katolik itu begitu konsisten? Gereja Katolik itu begitu tegas dalam soal perkawinan. Karena bagi kita jelas gereja itu dibangun dari keluarga. Benih panggilan, saya merasa benih panggilan itu bukan saya tidur di tengah malam kemudian dapat ilham begitu. Enggak. Tapi karena keluarga. Sejak umur kecil itu saya ingat sekali kami diajak doa bersama, digigit nyamuk. Aduh, karena siang tidak tidur, ngantuk gitu waktu doa. Disediakan kayu rotan sama mama saya, ngantuk, cetok, bangun lagi gini. Jadi waktu di seminari kita doa panjang-panjang itu untuk saya bukan sesuatu yang aneh. Karena apa? Karena di rumah saya sudah dididik seperti itu. Jadi jangan berharap di negara ini akan muncul panggilan kalau tidak dimulai dari keluarga. Jangan berpikir ada suster cantik, pintar main gitar, pastor ganteng, frater ganteng, dia akan menginspirasi kita untuk jadi pastor. Mulai dari keluarga, Bapak Ibu. Gereja Katolik menganggap bahwa perkawinan itu begitu pentingnya, sehingga aturannya itu begitu ketat sekali. Gereja menuntut perkawinan itu mesti dipersiapkan. Sekarang agama-agama lain, lihat itu ada iklan di Melayu itu, di pengkolan dekat kantor camat, besar iklannya orang Hindu itu perkawinan, ada persiapan perkawinan, ada iklannya besar. Sekarang orang semua tiru. Seorang psikolog terkenal, psikiater terkenal di kota Denpasar, profesor, dia ikut, orang Hindu, dia ikut MA di Surabaya karena dia ingin belajar bagaimana orang Katolik ini mendampingi, bagaimana gereja Katolik ini berpastoral dalam keluarga. Keluarga itu begitu penting. Jadi bukan sesuatu yang mengherankan kalau Paus Yohanes Paulus II, bukan dia yang membuat sebetulnya. Jadi orang mengira bahwa peristiwa terang itu dibuat oleh Yohanes Paulus II. Enggak. Peristiwa terang itu sebenarnya dibuat oleh Bartolo Logo. Dia yang pertama kali menyusun itu menjadi santo. Lalu Yohanes Paulus II tinggal mengesahkan saja, dia mengubah sedikit saja. Tapi bahwa dia menetapkan peristiwa kedua itu, peristiwa terang yang pertama itu apa? Yesus dibaptis. Karena banyak sekali orang di Eropa itu, mereka bayi dibaptis tapi tidak pernah muncul ke gereja. Karena itu Yohanes Paulus II perlu menetapkan ini, Yesus dibaptis di Sungai Yordan, untuk berdoa bagi semua orang yang dibaptis, agar mereka ingat akan janji-janji baptis. Saya dulu dibaptis waktu bayi, bertumbuh berkembang menjadi seorang Katolik. Lalu peristiwa yang kedua adalah Yesus menampakkan kemuliaannya dalam pernikahan di Kana, di tengah keluarga. Dalam teks aslinya dikatakan pada hari yang ketiga ada pernikahan di Kana. Itu teks aslinya sebetulnya bunyinya begitu. Mengapa Yohanes menekankan ada pada hari yang ketiga? Karena mengingatkan orang Yahudi akan peristiwa Yesus Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai dalam kitab Keluaran bab 24. Pada hari ketiga Musa mengatakan Tuhan sendiri akan datang menampakkan diri kepada orang Israel. Dan pada hari ketiga betul Tuhan menampakkan diri kepada Israel. Orang Israel ketakutan luar biasa. Saya pernah melihat ribuan, kalau tidak 10.000 orang yang ketakutan melihat fenomena alam di Korea. Kalian kan suka yang mujizat-mujizat seperti itu. Injil Yohanes tidak menyebut mujizat, dia menyebutnya tanda. Begitu saya lihat matahari itu berputar seperti cincin, saya bisa lihat dengan mata telanjang. Dan yang melihat itu banyak, bukan hanya saya, yang lain lihatnya lain.
Tapi ribuan orang ini di tengah hujan, lumpur, berteriak, menangis, ada yang tiarap mukanya apa dibenamkan di tanah. Terus saya melihat fenomena seperti itu. Jadi saya membayangkan mungkin seperti itu ketakutan orang Israel. Anda kira kalau dapat penampakan itu kemudian Anda pasti akan beriman? Belum tentu. Orang di Palasari itu ketemu penampakan malah lari, tidak bisa tidur ya. Kalian pikir kalau dapat penampakan itu nanti kita akan bagus? Enggak. Saya lihat di Korea itu 10.000 orang hadir di situ. Lihat fenomena alam, hujan lebat, lumpur, air tergenang itu sampai hampir di betis, hampir di lutut. Tiba-tiba matahari muncul. Saya juga sampai hari ini saya tidak bisa mengerti itu. Saya lihat apa ini? Mataharinya berputar begini dengan warna pelangi. Ini saya omong di depan Tuhan, saya tidak bohong ya. Ada Romo Kris Ratu di sana, ada Uskup Yosep, Uskup Emeritus Uskup auxiliary bisopnya Maluku, ada Monsinyur Ishak Dura waktu itu. Fenomena alam. Saya tertegun melihat orang di mana-mana teriak. Itu orang mendapat penampakan seperti itu. Allah mengatakan kepada Musa, aku akan menampakkan kemuliaanku kepada Israel pada hari ketiga. Itu yang dikatakan Tuhan melalui Musa. Dan betul di dalam kitab Keluaran, kalau Anda baca pulang, Anda baca Keluaran 24, di sana pada hari ketiga Allah menampakkan kemuliaannya. Dan peristiwa Injil yang kita dengar pada hari ini ditutup dengan pernyataan, itulah tanda pertama yang dibuat Yesus, dan dia membiarkan kemuliaannya dilihat orang. Bukan di atas gunung saudara-saudara, tetapi di dalam peristiwa perkawinan di kampung yang bernama Kana, kampung kecil. Di situ Tuhan menampakkan kemuliaannya. Bukan sebuah kebetulan kalau Tuhan menampakkan kemuliaannya dalam keluarga, dalam perkawinan. Karena bagaimanapun saudara, perkawinan itu begitu penting. Bagi kita perkawinan itu bukan sesuatu yang gampang-gampang. Tidak boleh cerai aja, banyak sekali orang cerai, apalagi boleh cerai. Ada satu cerita saudara, seorang suami memukul istrinya. Istrinya sakit hati sekali. Dia mau nangis di depan anak-anak, dia malu. Dia mau pulang ke rumahnya, malu sama orang tuanya karena dulu menikah tidak diizinkan, dia paksa tetap menikah. Mau pulang ke rumah mertua, malu. Bingung dia mau nangis di mana begitu, karena dipukul sama suaminya. Lalu dia cari pikir-pikir, mau kemana saya mau melampiaskan nangis saya. Ternyata betul Bapak Ibu, ada orang meninggal. Jadi ibu ini memutuskan ke sana. Jadi kalau dia nangis di sana kan tidak ada orang tahu. Jadi dia pergi ke tempat orang meninggal. Dia nangis sampai di tempat itu. Banyak undangan orang datang di sana. Lalu jenazah itu sedang ditunggui oleh dua ibu. Rupanya itu istri pertama, istri kedua Bapak Ibu. Jadi dia nangis sejadi-jadinya di tempat itu. Lalu kedua perempuan ini, aduh, saya kita pikir cuma kita dua. Ternyata nih ada yang ketiga lagi. Setelah dia agak tenang, lalu yang dua ibu ini mengajak dia, sini. Kami berdua sudah sepakat. Jadi semua warisan itu kami sudah bagi, tapi kami tidak tahu bahwa ada yang ketiga. Kami sepakat untuk memberi kamu 100 juta. Ibu ini bengong dia. Saya kesini nih menangis karena dipukul suami saya dengan dapat berkat 100 juta. Maka Bapak Ibu, kemarin meninggalnya Bu Ana itu tidak banyak orang datang ya. Padahal dia itu termasuk tokoh kita, tokoh awal gereja ini. Ya, ibunya Pak Ike Budi Santoso itu. Anda boleh coba ya, kalau ada orang meninggal datang, siapa tahu dapat rezeki Anda di sana. Kalau tidak percaya, boleh buktikan ya. Jadi siapa tahu Anda dapat rezeki di sana. Ya, keluarganya mau buat bagi berkat, kan? Kita tidak tahu. Jadi keluarga itu begitu pentingnya, saudara. Sehingga Yohanes Paulus kedua menjadikan peristiwa di Kana itu sebagai peristiwa terang yang kedua. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir. Sebagaimana hubungan Kristus dengan suami dan istri, demikian pula hubungan Kristus dengan gerejanya. Itulah yang kita sebut sebagai sakramen. Begitu pentingnya perkawinan itu bagi kita. Dalam pengalaman saya, dalam pengalaman panggilan, secara sederhana saya katakan, kalau saya tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hubungan bapak dan ibu saya yang kita sebut dengan sakramen, maka mustahil bagi saya untuk bisa menghayati sakramen imamat. Nah,
kita sharing antar para romo. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya dari hubungan bapak dengan ibu kita. Walaupun mereka berkelahi, kadang-kadang ada perang piring di dalam sana ya, piring terbang sana, buang sana balas ya. Tapi bukan di rumah saya. Kalau ibu saya kecil, bapak saya besar, tinggal keplok itu diam ibu saya ya. Jadi ibu saya tuh perempuan yang lebih banyak diam dan berdoa. Dia doakan bapaknya, suami saya ya, didoakan supaya berhenti pukul. Karena bapak saya suatu ketika tidak bisa ngangkat tangan dia. Lalu waktu saya libur, saya tanya kenapa tangannya? Tidak tahu, tiba-tiba tidak bisa angkat. Terus saya bilang makanya berhenti pukul mama saya, sembuh pasti. Dia ketawa, kau sembarang saja, dia bilang gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, bersama dengan Tuhan yang menampakkan kemuliaannya dalam keluarga, mari kita berdoa bagi keluarga kita masing-masing. Dalam situasi sulit, saya tahu, saya mendengarkan banyak pengakuan keluh kesah. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Siapa di sini punya keluarga sempurna seperti keluarga kudus di Nazaret? Kita semua penuh dengan ketidaksempurnaan. Nah, Tobi sama istri boleh tanya ketua lingkungan berapa kali sehari berkelahi? Tidak pernah Romo. Yang benar saja kak kau nih. Ya, kita semua tidak ada yang sempurna. Karena itu biarlah Tuhan menyempurnakan apa yang tidak sempurna dalam keluarga kita masing-masing. Kita tidak tahu bagaimana nanti menyekolahkan, membesarkan anak-anak yang telah Tuhan percayakan. Kita serahkan kepada tangan Tuhan untuk menuntun, pasti selalu ada jalan. Mari kita